Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3 dan kembali lagi ya. Jadi di tahun ini, di tahun 2025 ini ya, ini Yasuka ada beberapa merilis item-item baru ya. Ini salah satunya adalah ini yang ada di sebelah kiri gua, ini adalah Demolition Hammer. Nah, jadi memang kemarin ini banyak banget nih ya, yang meminta rekomendasi untuk Demolition Hammer. Nah, apa sih Bang yang membedakan Demolition Hammer? Sebetulnya sih dengan rotary hammer, yang rotary hammer bisa drilling ya, terus bisa membobok juga ya. Nah, ini kalau Demolition Hammer ini adalah skala lebih besarnya lagi ya, cuma hanya saja dia memang hanya spesialis untuk membobok saja ya. Jadi memang hammernya gede banget, alatnya juga berat banget, dan ini yang lebih besar ada nggak? Ada ya, ada lagi. Jadi ada Demolition Hammer dan Jackhammer. Tapi bukan kita mau membahas apa itu perbedaan dari situ ya, kita akan membahas untuk produk dari Yasuka yang terbaru di tahun ini, yaitu dengan tipe YDH Strip 015A. Ini adalah satu buah Demolition Hammer ya, satu package seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan aksesoris apa aja, dan di sini ya dusnya dan di dalamnya sudah ada carrying case ya. Lu cukup hanya membayar di range angka 2.500.000 sampai di 2.700.000. Bang, kok mahal banget ya? Pasti akan ada kata-kata yang seperti itu ya. Mahal ya. Jelas-jelas berat alat ini sendiri ya di 15 kilo ya. Jadi mungkin 15 kilo ya. Ya wajar kalau misalnya mahal, karena memang alatnya juga berat dan besar ya. Nah, umumnya simpelnya begitu aja ya. Alat semakin gede ya, kayaknya nggak mungkin semakin murah juga, yang pasti semakin mahal ya. Nah, tapi nggak juga ya, ini cuma hanya bercanda aja, guyonan semata aja, oke ya. Langsung kita buka aja ya. Jadi di dalam sini kita sudah mendapatkan carrying case-nya. Nah, jadi di sini dusnya saja, dan ini sudah kita mendapatkan carrying case-nya nih ya. Jadi ini benar-benar satu package seperti ini. Nah, ini serius berat banget ya. Ini sebetulnya RT lagi ngos-ngosan sih ya. Ini loh. Waduh. Ya, jadi G3 ini memang dia punya RT sendiri, jadi memang nggak gabung dengan RT lainnya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ya carrying case yang kita dapatkan seperti ini, dan di sini juga sudah ada nih yang di belakang layar ketawa terus nih kalau udah disebut RT. Waduh, ini sorry ya, ini jadi agak melenceng sedikit. Dia di sini sudah ada lockingnya ya, jadi kita bisa ini gue kalau udah ketawa udah agak sulit berhenti memang. Ini yang di belakang layar ini memang meledek terus itu. Oke, sorry ya, kita kembali lagi. Jadi di sini kita sudah bisa lock ya. Jadi kalau misalnya kalian naruh di side ya, nah nanti takut hilang diambil ya, ataupun aksesorisnya dan lain-lainnya. Di sini kita tinggal belikan gembok kecil aja. Jadi kita bisa melocknya, dan di sini carrying case-nya ini benar-benar gede banget, dan yang pasti safe banget pada saat kalian ya meletakkan alat ini di dalam. Nah, ini dia nih ya. Wow, alatnya gede banget, dan di sini sudah ada manual book ya, manual book dari Yasuka ya. Nah, oke, nanti kalian tinggal dibaca-baca. Dan di sini sudah ada kartu garansi juga, yang dimana garansi diberikan selama 1 tahun dari Yasuka. Dan untuk after salesnya ya, dia sudah tersedia di Tangerang, Surabaya, dan di Medan ya. 1 tahun garansi yang diberikan. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum alatnya kita keluarin karena gede, ini di sini kita keluarin beberapa aksesoris. Di sini ada 2 aksesoris, yaitu adalah chisel flat dan chisel point ya. Chisel point ini ukurannya dan chisel flat sama-sama di 18 mili kali 280 mili. Jadi ini hampir di 30 cm, atau di lebih tepatnya di 28 cm ya. Nah, Bang, chisel flat itu seperti apa sih? Nah, chisel flat itu adalah yang pipih ya, dan kalau chisel point dia yang bentuknya seperti pena. Jadi memang kegunaannya kedua chisel ini ya, ini sangat berbeda sekali ya. Nah, dan kalau kita bilang tadi matanya sama, mirip-mirip seperti rotary hammer, yes, benar sekali. Cuma memang hanya saja ya di bagian sini ya, di bagian bonggolnya ini mirip-mirip ya untuk slotnya, slottingnya ya. Nah, tapi dia diameternya memang besar ya, di 18 mili. Jadi memang kebutuhannya untuk yang lebih besar lagi. Wow, luar biasa. Nah, ini dia alatnya. Wow. Wah, ini gede banget nih ya. Nah, oke, ini kita pinggirin terlebih dahulu ya.
Ini karena memang alatnya sangat besar sekali ya. Nah, ini dia. Buh ya. Nah, bisa lihat ya, ini gede banget dan ini positioning handle-nya. Oke. Nah, ini kita giniin aja ya supaya dia bisa berdiri posisinya. Wow. Ya, nah ini adalah demolition hammernya. Nah, jadi bentuknya memang seperti jackhammer ya, mungkin gue bisa katakan. Nah, tapi memang kalau jackhammer yang pernah gue review, dia bodinya lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Wow, luar biasa ya. Nah, ini benar-benar berat banget, dan di sini di bagian depan ini ya untuk apa ini ya, untuk positioning si anvilnya ya, atau apa ya kita sebut anvil atau cak lah ya. Nah, jadi dia di sini sudah diberikan rubber di tampak depannya, dia sudah diberikan rubber. Nah, ini adalah guna untuk bisa dijadikan untuk dust proof juga, atau istilahnya filter untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Dan positioning handle ini ya, ini handlenya enak banget. Jadi kita tinggal kendorin aja dan kita tinggal puter ya dimanapun kita positioning ingin berada. Dan pada saat kita positioning handle-nya pun kita bisa dorong ke depan ya, seperti ini, sorry. Nah, ini kita kendorin dulu, nah seperti ini, atau kita arah sebaliknya ya. Nah, jadi ini bisa diatur. Nah, setelah dia sudah menemu posisinya, nah kalian cukup tinggal mengencangkannya saja. Nah, seperti ini ya, sangat mudah. Oke, untuk build quality dari Yasuka ini memang jujur ya, ini benar-benar enggak kaleng-kaleng ya, dan memang terlihat sekali ya build quality-nya benar-benar sangat solid banget, dan ini terlihat heavy duty banget ya, dan ini benar-benar berat banget, dan ya dia memang sudah memiliki variable speed ya. Jadi di sini sudah ada variable speednya ya. Jadi nanti di sini kita tinggal atur ya, 1, 2, 3 hingga 6 speed ya. Oke, dan di sini ya, di sini juga sudah ada tombol on off ya yang diberikan, dan di sini ya matanya masangnya sangat mudah. Jadi seperti ini aja, tinggal kita tarik ya. Nah, ini kalau ingin merilis ya, mencopot ya, dan ingin memasangnya, kita cukup tinggal cari positioning celahnya ya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, oke. Wait. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Oke, dan jika ada pertanyaan dari kalian ya, Bang, ini posisi matanya kalau misalnya kita mau membuat vertikal ataupun horizontal seperti apa? Nah, jadi tadi di bagian depan ini ya, di saat kita tarik ya, nah ini adalah untuk merilis si matanya ya. Ini gue contohkan sekali lagi, jadi kita tarik ya seperti ini, dan oke, nah setelah kita temu posisinya yang pas, nah dia udah masuk seperti ini. Nah, jadi posisi ini kan positioningnya saat ini kalian ingin mengarahkan vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi di sini ada sebaliknya ya. Nah, ini adalah yang tadi untuk kita positioning merilis si matanya, dan di bagian sini ya, di bagian belakangnya, persis di belakangnya. Nah, ini cukup kita dorong ke depan lalu kita putar. Nah, di sini adalah kita positioning untuk menyetel kita kepengen posisinya vertikal ataupun horizontal. Jadi cukup kita putar aja sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita, dan ya kita balikin lagi dia ke bagian belakang, dan ini secara automatically dia akan mengunci. Nah, jadi memang harus seperti itu ya. Nah, jadi memang penggunaannya harus dipahami juga, karena terlihat simple ya. Tapi gue sendiri pun soalnya gini, kenapa sih Bang kok sampai yang seperti ini lu jelasin? Karena gue pernah ngelihat karyawan gue sendiri ya itu. Jadi posisi matanya dia nggak tahu muternya, nah alatnya ikut dibelokin juga gitu loh, sampai dia bingung gitu loh, posisinya itu sangat nggak enak sebetulnya. Nah, jadi mata ini memang sebenarnya fungsi sekali pada saat kita ingin membobok sesuatu ya. Nah, itu kita harus tahu ya. Jadi alatnya nggak usah ikut miring, jadi anggaplah ya kita cukup megangnya seperti ini aja. Cuma tinggal kita arahin si matanya ini kemana gitu ya posisinya. Kalau dia nggak tahu kan, dia kepengen ngebobok miring kan nggak mungkin gini-gini juga kan. Nah, ini memang sebetulnya unik ya gitu, karena memang di sini memang pusatnya saya suka ngoleksi ya orang-orang yang cukup unik ya, karena memang ya yang kira-kira cukup langka lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini untuk voltasenya dia di 220 volt, 50 Hz, dan rate powernya di 1500 watt. No load speednya dia di 1000
sampai di 2250 per menit ya. Nah, di sini ada drilling kapasitasnya adalah SDS Max ya. Nah, seperti itu. Jadi Bang, wattnya kok gede banget. Jelas wattnya akan besar ya. Karena memang hasil yang dipukulin dari daya pukulnya ini benar-benar sangat besar sekali. Oke, lalu kalau misalnya dari kalian bertanya, Bang, ini kira-kira tenaganya berapa Nm ya? Kalau untuk demolition hammer ini, jackhammer itu dia semua satuannya dalam joule ya. Jadi joule ini dia ini 6 sampai 25 joule. Jadi paling rendahnya itu adalah dia 6 joule. Nah, joule ini berapa ya kalau kita konversi ke dalam kilogram ya. Jadi mungkin biar lebih mudah ya, biar lebih kalian pahami ya. Satuan kilo ya. Jadi satuan kilo itu adalah 6 joule ini adalah 6 kilo. Jadi 25 joule ini adalah kurang lebih sekitar di 25. Nah, jadi gini. Kenapa gue bilang tadi 6 sampai 25? Jadi kalau misalnya kalian butuh joule yang kecil ya, dia paling kecilnya di 6 joule. Nah, buat kalian yang penasaran sebenarnya jujur, gue udah lama banget nggak review demolition hammer ini atau jackhammer ya, dan yang sebayanya lah ya. Dan ini gue udah lama banget nggak review dan ini punya kesempatan lagi ya. Dan kebetulan ini produk terbaru dari Yasuka di tahun ini ya. Langsung aja kita akan coba kira-kira seperti apa ya. Nah, ini daya pukul dari demolition hammer Yasuka ini dengan kapasitas di 25 joule. Kita akan coba aja langsung. Nah, di sini dia on off-nya ya. Jadi kita pencet on off terlebih dahulu dan kita gantung ya. Kita angkat artinya ya, kita on kan terlebih dahulu. Nah, dia seperti ada fitur soft start-nya ya. Dan di sini adalah variable speed-nya. Kita coba taikin. Nah, pada saat kita gantung seperti ini, dia fitur hammernya memang belum bekerja ya, belum bekerja. Nah, ini kita akan coba ya. Di sini ada beton K300. Oke. Nah, jadi pada saat dia sudah bertemu dengan medianya, dia baru akan bekerja untuk hammernya. Nah, makanya kalian bisa dengarkan untuk yang belum kita benturkan dan kita akan benturkan. Nah, ya bisa dilihat ya. Jadi berbeda sekali antara yang tidak berbentur dengan media ataupun yang berbentur. Nah, kita coba kembali. Nah, ini baru speed 1 ya. Kita coba speed maksimalnya. Luar biasa sekali. Ya, benar-benar luar biasa sekali. Nah, nanti kalau kita medianya cuma ini aja akan ada komentar ya itu udah pada bolong-bolong Bang beton K300-nya. Nih kita coba yang belum bolong sekalian ya. Nah, di sini ini sama K300 ya, dia memang udah bolong 3 biji ya. Kita ambil posisi di pinggir sini aja. Ya, ini kita akan coba. Ya, langsung di speed 6 aja ya. Luar biasa. Wow. Ganas banget ya. Ini bawahnya tadi apa ini? Keramik. Tuh lihat. Sampai tembus loh. Meleset doang tadi dikit tuh. Wow, luar biasa. Dan memang daya pukulnya luar biasa dan vibrasinya gue suka ya. Dia benar-benar ya cukup minim gue bisa katakan untuk satu buah demolition hammer dan memang seharusnya seperti itu. Jadi pada saat dia belum menempelkan ya mukanya ini ke medianya ya atau chiselnya. Nah, jadi dia terdengar seperti halus ya. Nah, tapi tadi pada saat dia menempel lu bayangin ya.
Ini kalau kita ngebobok tembok ini bener-bener enak banget ya, tanpa hambatan sama sekali. Nice banget. Wow, ya ini luar biasa sekali. Memang tenaganya cukup di luar dugaan dan memang sebetulnya seharusnya seperti ini ya. Jadi tenaga yang dihasilkan dari satu buah demolition hammer seharusnya seperti ini dan sudah tidak heran lagi ya karena memang tenaga-tenaga yang seperti ini yang seharusnya kita pakai biasa untuk ngebobok jalan atau membuat gorong-gorong ya. Nah, satu hal lagi ya ini tadi di awal gue lupa mengingatkan ya. Jadi di sini ya ada penutup ya. Di sini kita untuk maintenance-nya. Jadi tetap harus kita berikan grease. Jadi nanti setelah sekian lama beberapa pemakaian ini kita buka cukup menggunakan kunci L aja dan kita berikan grease ke dalamnya ya. Karena ini adalah satu buah cara kita untuk merawat satu buah alat juga yang pastinya. Oke, dan satu hal lagi ya. Di sini kabelnya juga dia tebal banget dan dia cukup panjang diberikan kabelnya ya. Ini kurang lebih sekitar 3 meteran lah ya. Nah, jadi hampir 4 meter lah kurang lebihnya ya. Jadi memang udah seharusnya juga memang diberikan kabel yang panjang ya. Supaya nggak susah. Bang, ada nggak sih kayak gini yang cordless? Aduh, gue sih belum tahu ya. Nah, tapi kayaknya untuk alat yang seperti ini, andai pun ada cordless, mungkin harganya udah nggak ngotak ya. Gitu loh. Nah ini aja gue nggak tahu, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan alat ini di 2.500.000-an murah ya. Ada juga yang mengatakan mungkin alat ini kalau di 2.500.000-an ini mahal. Nah ini tergantung bagaimana siapa yang akan membeli alat ini. Jadi mahal dan murah itu semuanya relatif, siapa yang melihat ya alat ini dan siapa yang membutuhkan alat ini, intinya seperti itu. Oke, kalau menurut gue ya nggak ada yang harus gue utarakan lagi ya. Oke, satu lagi ya, ini bagian grip di sini ini bener-bener rubber ya. Ini enak banget di bagian di depan, di handle ataupun di handle bagian belakang. Ini full rubber dan rubbernya ini dia bener-bener soft banget ya, enak banget. Jadi ini untuk meredus getaran juga yang pastinya, dan tadi getarannya menurut gue untuk skala demolition hammer ya ini udah sangat cukup baik ya. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat dan gue Gugun ya bersama tim pamit undur diri. Jangan lupa buat kalian follow untuk semua sosial medianya Yasuka Indonesia ataupun Yasuka Power Tool ya. Gue akan sertakan untuk link pembeliannya, kalian harus cek ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.